حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Yang masih belum punya jodoh, Allah segera memberi jodoh yang baik. Amin. Bapak Ibu, luar biasa kita bisa mengawali aktivitas pagi di masjid dalam kondisi sehat. Ketika seseorang itu bangun tidur dalam kondisi sehat dan masih beriman, maka seolah-olah bumi dan seisinya adalah miliknya. Dan kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian dilanjutkan dengan taklim, ngudang ilmu, gentur kelakuan, tolabul ilmu. Sebuah aktivitas yang sangat mulia dan tidak semua orang bisa melakukan seperti yang pagi ini kita lakukan. Makanya Rasulullah dalam satu hadis yang sering saya ungkap, man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili. Wa man shollas subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal lail. Siapa orangnya yang sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat separuh malam. Siapa yang mau sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat ibadah semalam suntuk. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 656. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini saya ingin sedikit melanjutkan tentang apa itu Syiah. 1 bulan yang lalu saya sudah mengungkap tentang sedikit tentang sejarah, begitu pula apa itu tentang Syiah yang ada di Iran. Jangan kemudian menganggap misinformasi, kok dikira saya bahas Syiah lalu dituduh saya ini Syiah. Nanti kan yo piye lah. Bapak Ibu, kalau kita bicara secara garis besar, Syiah itu dibagi menjadi 3. Ada Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah, dan ada Syiah Zaidiyah. Syiah Imamiyah atau yang populer dengan Syiah Isna Asyariyah atau populer dengan Syiah 12 yang ada berkembang besar di Iran sampai hari ini. Kemudian Syiah Imamiyah dan yang ketiga Syiah Zaidiyah. Nah, dari 3 sekte besar ini kemudian mempunyai sekte-sekte yang banyak. Sekte yang banyak. Kalau kita ingin tahu nanti mau membaca kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab ini klasik, Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Abu Mansur
Abdul Qadir Al-Baghdadi. Kalau melihat namanya, orang mana Pak? Orang Baghdad, orang Irak. Beliau wafat pada tahun 429 Hijriah. Berarti kitab ini ditulis sekitar 400 tahun sesudah Rasulullah wafat. Ini yang saya belum tahu kitab lebih tua dari ini yang membahas tentang sekte dalam Islam. Kemudian yang kedua paling tidak kita membaca Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal karya Syekh Syahrastani. Nama lengkapnya itu kalau tidak salah Abul Fat Asy-Syahrastani. Beliau wafat pada tahun 548 Hijriah. Berarti 100 tahun lebih muda daripada kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Syekh Syahrastani ini kalau tidak salah adalah punya murid namanya Imam Al-Ghazali. Beliau ini orang Sunni, Bu. Walaupun dia di Iran, tapi beliau ini Sunni. Dua kitab inilah yang kalau kita ingin tahu tentang sekte Syiah. Belum ajaran, Pak. Masih sekte. Jadi Syiah ini, ada Syiah Rafi itu, ada Syiah ini, macam-macam. Kemudian, kalau kita ingin tahu lebih dalam tentang ajaran Syiah, itu harus membaca kitab aslinya. Kitab aslinya ini juga banyak. Di antaranya mereka ini punya, kalau kita kan punya namanya Kutubus Sittah. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini umat Islam Sunni seluruh dunia, ini menjadi rujukan utama. Walaupun masih ada kurang lebih sekitar 45-an kitab selain 6 ini. Tapi 6 ini diakui, Pak. Diakui tingkat kesohihannya. Walaupun juga ada yang tidak sohih. Lah orang Syiah mempunyai namanya Kutubul Arba'ah. Kutubul Arba'ah. Mempunyai 4 kitab hadis yang menjadi rujukan. Yang pertama ada namanya Al-Kafi. Nama singkat kitabnya ini. Al-Kafi. Yang ditulis oleh Muhammad bin Yaqub. Al-Kaulani. Ada yang menyebut Kaulaini. Beliau, kitab ini ada 8 jilid. 8 jilid. Ya lumayan Pak. 8 jilid. Yang kedua adalah Man la yahdurhul faqih. Man la yahdurhul faqih. Nama kitab ini. Yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaihi Al-Qummi. Populer dengan panggilan Al-Qummi. Kitab ini lumayan 4 jilid. Kemudian ada lagi kitab yang Al-Istibsar. Wah ini yang terkenal. Al-Istibsar fima ukhtulifa minal ikhbar. Ini kitab-kitab Syiah, Pak. Ini juga ada 4 jilid. Yang ditulis oleh Ja'far At-Tusi. Kalau melihat namanya At-Tusi. Satu kampung ini. Satu marga dengan Imam Al-Ghazali. Sama-sama dari Tus. Imam Ghazali itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Qusi At-Tusi. Kemudian kitab ini berisi tentang 4 jilid, memuat 5.511 hadis. Hampir sama dengan Sahih Bukhari. Tapi masih besaran ini. Kemudian yang keempat, ini kitab yang paling top. Namanya Biharul Anwar. Apa Pak namanya? Artinya Biharul Anwar. Apa? Samudra cahaya. Bihar itu jamak dari kata bahrun. Anwar jamak dari kata nur. Biharul Anwar. Kemudian ada lagi yang namanya Tahdzibul Ahkam. Tahdzibul Ahkam ini 20 jilid. Kalau kita ingin tahu tentang apa itu Syiah
Di situ, dan kitab ini kumpulan hadis, Pak. Kumpulan hadis. Mereka mempunyai hadis-hadis sendiri. Lah kutubus sitah yang ada di kalangan Sunni tidak diakui. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Loh, Pak, kok mereka juga mau mengambil? Ya, kalau hadis-hadis itu sesuai dengan mereka. Kalau tidak sesuai ya tidak mau. Nah, ulama-ulamanya top, Pak. Ya, top memang. Wes. Kemudian selain itu bisa melihat kita pendukung seperti Biharul Anwar tadi yang saya sebut. Biharul Anwar itu Pak ada 110 jilid. Nama-nama kitab yang saya sebut ini panjenengan bisa download. Artinya sekarang ini untuk belajar ngene iki wis gak repot. Sampeyan ketik nanggone Mbah Google itu Biharul Anwar, keluar Pak. Ada 110 jilid. Kemudian diterbitkan secara ringkas, sekitar ada yang 85 jilid, ada yang 25 jilid. Wes. Apa nih Kak? Glegeken moco. Tuh wes. Ini nah alhamdulillah Bapak Ibu pada tahun 2012 yang lalu Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah itu sesat. Majelis Ulama Pusat itu belum Pak, belum mengeluarkan fatwa tentang akidah Syiah. Justru Jawa Timur yang berani. Waktu itu kalau tidak salah ketua Majelis Ulama Jawa Timur Kiai Haji siapa itu? Abdul Somad Bukhari, almarhum. Beliau pernah mendapat penghormatan mengikuti diskusi dengan orang-orang jaringan Islam liberal. Saya waktu itu ikut. Jadi luar biasa itu. Jadi satu-satunya majelis ulama yang berani menyatakan fatwa sesat itu baru Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Lah ketika ini keluar fatwa ini, orang-orang Syiah di Jawa Timur demo. Agar apa? Majelis ulama dibubarkan. Wah, gitu. Jos itu ya. Yes. Dan itu akan sampai kiamat terjadi. Nah, kita sebagai orang awam setidaknya mendukung. Alhamdulillah Majelis Ulama telah berani melakukan apa? Menfatwakan bahwa Syiah itu sesat. Dan itu tidak ngawur, Pak. Majelis Ulama Pusat itu hanya menulis buku tentang judulnya mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Baru mewaspadai, Pak. Belum berani menfatwakan. Ya saya tidak tahu ya kenapa itu. Bapak Ibu, ini sekilas tentang bagaimana sisi gelapnya Syiah ini. Saya menggunakan bahasa yang agak sopan ya, sisi gelap. Nek menggunakan sesat itu nang kuping kan mboten enak. Nggih. Ya, kita bikin istilah. Saya yang bikin ini. Saya bikin istilah sisi gelapnya Syiah. Ya bahasa kasarnya ya sesatnya Syiah kayak gitu. Tetapi ndak lah. Ya, wong Jawa kan tradisinya begitu. Gak iso ngomong bloko suto itu angel. Ya, ngomong nang welek ngono sik bulet ya, bulet. Jadi itu. Yang pertama, orang Syiah ini Bapak Ibu bahwa sudah jelas-jelas secara qot'i sorih niku tegas bahwa menyatakan Al-Qur'an itu telah mengalami distorsi. Apa distorsi itu? Mengalami pengurangan dan mengalami penambahan. Ini tuduhan Syiah. Dan ini tuduhan yang bahaya, Pak. Medeni. Lah kalau orang Syiah sudah menyatakan begini, masa kita masih mengakui? Kan bahaya itu. Ini yang diucapkan oleh Syekh Al-Mufid Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 413 Hijriah. 400 tahun setelah Rasulullah wafat, Syekh Al-Mufid sudah berani mengatakan Quran telah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Ini kan gimana Al-Quran yang sudah la raiba fihi
Orang Sunni mati-matian menjaga kemurniannya. Tak baik dalam bentuk tulisan, huruf, bacaan, khot, dihafal. Mereka dengan seenaknya, Quran wis gak asli ya. Nah itu kalau sudah begitu, kan apa bedanya dengan orang kafir Pak? Tapi kan kita tetap tidak boleh apa? Tidak boleh menghujat, tidak boleh menghina. Kita sebagai seorang muslim yang harus hati-hati mempertahankan akidah ini. Apalah artinya hujatan? Wong Islam juga melarang menghujat orang kafir. Orang yang masih menamakan Islam, orang yang kafir saja dilarang untuk dihujat. Apalagi orang yang masih menggunakan nama Islam. Loh Pak, jarene wong Syiah itu sesat, kok masih iso lunga kaji? Ayo. Ya apa? Karena KTP-nya Islam. Kalau KTP-nya Syiah, nggak mungkin boleh masuk Saudi Arabia. Ini. Jadi orang Iran itu kalau haji Pak, dulu tahun 80-an, itu ada truk khusus, bis khusus. Bis yang dhuwure niki terbuka. Kula tasik menangi ngoten-ngoten niku. Jadi ketika ikhram, mereka itu punya ajaran, ketika ikhram itu tidak boleh ada tertutup kepalanya sampai tahallul. Tetapi nek dae sa'i kaya jek iso, lah itu sing repot. Nah, itu pakai bis yang terbuka, Pak. Wah, kula sik menangi ngoten niku. Karena KTP-nya masih Islam. Ya KTP-nya yang Islam. Makanya nanti kalau mati KTP-nya harus diapain? Ikut dikubur. Nanti wong sing nang neraka, KTP-ne sing nang swarga. Sama dengan di sini, orang-orang sing nggak tahu sholat, itu ya. Itu sebaiknya kalau mati KTP-nya diikutkan ngubur. Ben ono sing mewakili gitu. Tapi ya jangan kok aku dikira Persib nanti. Nah, wis. Kemudian di dalam kitab Al-Anwarul Nu'maniyah dinyatakan di situ bahwa Abu Bakar, Umar itu kafir sampai wafat. Coba. Abu Bakar, Umar itu dinyatakan kafir sampai wafat. Bapak Ibu orang Syiah itu sampai hari ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini orang yang dituduh apa? Merebut haknya Ali. Kudeta ya. Ya apa itu? Orang yang dijamin Rasulullah berada di surga, dikafirkan, dimurtadkan. Masya Allah. Ya Allah. Orang-orang ini menyamakan Abu Hurairah itu dengan paus, Pak. Jadi orang Syiah itu memandang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, itu dituduh sama dengan Paulus. Sama dengan Paulus. Nah, dinoyo niku. Paulus itu biyen jenenge asline niku Saulus, Pak. Saulus. Lah dia ini orang jahat. Kalau bahasanya wong Jawa wis bajingan, perampok, wis molimo dilakoni. Nah, kemudian dia mlaku-mlaku nanggone Antioquia mengajarkan kekristenan. Jadi sejarah ajaran Kristen itu dari Paulus, Pak, bukan dari Yesus, bukan dari Isa. Yesus gak kenal Kristen, Isa Al-Masih juga gak kenal Kristen. Jadi mbah-mbah Kristen itu Paulus. Itu disamakan dengan Abu Hurairah. Ya Allah. Nah setelah itu dia bertobat mengganti nama Paulus. Tapi ini sejarah panjang, Pak. Guyonan ini. Mari ngono bingung terus melaku-melaku sampai teko Surabaya. Barang teko Surabaya mampir nanggone Dinoyo. Kodok pabrik roti Paulus. Guyon Pak, engko aku dicekel polisi menghina. Enggak ya, enggak. Gak ono hubungannya pabrik roti Paulus dengan Paulus, enggak ada kaitannya. Ya enggak ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dianggap bukan ummul mukminin. Coba. Masih banyak Pak ini. Yang ketiga, mengkafirkan umat Islam selain Syiah. Kita ini
kafir. Menurut siapa? Syiah. Jadi kalau begitu awake dhewe saling mengkafirkan. Iya, awake dhewe yang mengkafirkan Syiah yang mengkafirkan kita. Jenenge saling mengkafirkan. Kenapa ini terjadi? Karena masalah ideologi. Makanya besok yang menjadi hakim yang paling adil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, semua umat Islam, semua imam pemimpin mereka itu ada 12, Pak. 12 imam itu yang 1 bulan pernah saya sebut. Ada 12. Yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Husain anaknya bin Abu Thalib. Terus Hasan dulu ya. Ali radhiyallahu an, Hasan radhiyallahu an, Husain radhiyallahu an. Sing nomor 3 terus sing nomor 12 namanya Muhammad bin Hasan yang populer dengan sebutan Muhammad Al-Mahdi. Nanti sama buka tengene Mbah Google. Imam terakhir. Nanti ada 2 fase mengalami keghaiban. Nah, ketika umur 6 tahun, beliau ini lahir pada tahun 255 Hijriah. Berarti wis 250 tahun Kanjeng Nabi wafat. Lahirlah seorang imam namanya Muhammad bin Hasan, turunane Kanjeng Nabi tekok Sayyidina Ali. Lah, 12 yang 11 imam ini sudah ada dan wis meninggal semua. Mereka menunggu jenenge Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhor. Apa Al-Muntadhor artinya? Imam yang dinanti. Orang ini menghilang di usia 6 tahun kemudian mlebu tenggene guwa. Sampai hari ini. Sudah berapa ribu tahun itu? 1.500-an tahun, Pak. Nah, beliau ini dalam keyakinan Syiah, ini Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot juga menyebut. Apa? Beliau ini, Pak, memberikan wangsit. Bahasa Jawa wangsit itu. Bahasa Arab wangsit niku napa nggih? Nun? Pangsit napa wangsit? Wangsit, bisikan. Nah, dia ini memberi bisikan terhadap para imam yang ada di Iran. Imam yang ada di Iran itu ada 88 yang masuk dalam skup yang disebut para imam. Pemimpinnya sekarang namanya Mujtaba Ali Khomeini. Kalau kualitasnya Pak oke. 88 imam yang ada di Iran ini itu adalah kualitas mujtahid. Gak main-main Pak. Hafal Quran, hafal. Ribuan hadis, hafal. Karena sudah kelas mujtahid. Nah, mereka ini dalam keyakinan dan iman Syiah adalah maksum. Nah coba, napa maksum niku? Terbebas dari dosa. Makanya kemudian fatwa imam adalah mutlak. Kenapa? Karena ia langsung ditunjuk oleh Allah. Ini Pak yang tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lah nek imam iki maksum gak terbebas dari dosa, ini akan tabrakan dengan apa? Dengan kualitas Nabi dan Rasul. Dalam akidah Sunni, ahli sunnah wal jamaah, bahwa manusia yang maksum hanya 2. Siapa? Para Nabi dan para Rasul. Pernah tak sampean krungu Nabi mbojuk niku? Nabi sing tau mbojuk niku Nabi Ibrahim, Pak. Ping 4. Itu pun bujuke terukur, artinya terukur ketika orang-orang Bani Israel sedang mengadakan ibadah ritual di lapangan terbuka, sing gak melok itu mek Ibrahim tok. Lah wong Namrud ngerti nek Ibrahim gak ono. Begitu pulang mlebu nang ngone tempat peribadatan, dadakno berhalanya hancur semua. Terus Nabi Ibrahim diceluk. Lah kok ero? Karena dia yang enggak datang. Ibrahim, ada apa? Kamu ya yang menghancurkan berhala. Oh bukan. Bujuk toh? Bujuk.
Terus siapa kalau bukan kamu? Itu berhala yang satu bawa kapak itu. Bujuk ping pindho bisa. Bujuk ping pindho. Subhanallah. Dadi Nabi Ibrahim niku sing nomor 3. Nabi Ibrahim ketika ditanya nang gone Mesir, "Nggowo bojone?" Ditanya, "Sapa iku?" "Iku dulurku." Gitu. Jadi ini Pak, dari gara-gara dia bujuk itu akhirnya nanti di akhirat, di mahsyar, Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat. Itu Pak. Lah nek imam iki terus maksum, nanti enggak ada bedanya Pak. Antara Nabi dengan manusia biasa. Antara Rasul dengan manusia biasa. Podo karo orang sekarang itu kadang-kadang ngaku-ngaku. Aku mau tengok-tengok nang ndi nanggone Mbah Sunan Ampel. Apa? Ngobrol ambek Mbah Sunan Ampel. Wah, ini mulai ini. Makanya hati-hati jadi ustadz ya aku tuh hati-hati. Saya ini pernah sowan karena rumah saya kan dekat dengan makamnya Gus Dur. Saya jangan teman-teman itu satu mobil, ayo tak dudui makamnya Gus Dur ya bilang gitu. Saya itu tengok suwi saya tengok di atas makam. Ya gak apa-apa ya kesel ae. Tengok. Begitu aku wis mari ketemu sama teman-teman. Pak Mulyani kok asik. Lah apa? Ngobrol ambek Gus Dur. Jadi waduh, iki medeni iki. Orang itu manusia biasa, Pak. Kalau tahu alam gaib, iku berarti ngalahno nabi dan rasul. Sama, sing iso ro alam gaib itu cuma nabi dan rasul. Itu pun bukan dia tahu. Diapain? Diberitahu oleh Allah ini mukjizat. Kan tipis ini. Sama dengan ya nun sewu tidak menghina. Sama dengan kesasare wong Nasrani. Menganggap Yesus bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta, kemudian wis macam-macam. Itu kan mukjizat semua. Lah itu dianggap Yesus anak Tuhan. Pola pikirnya sederhana. Anake pitik berarti napa? Pitik. Anake wedhus, ya wedhus. Anake sapi, sapi. Nah, kalau anake Tuhan, ya Tuhan. Nah, kan gak karu-karuan ini nanti. Ya, tapi kita harus menghormati, Pak. Kita tidak boleh menghina agama lain itu tidak boleh. Al-Quran yang melarang. Itu. Kemudian berikutnya yang kelima, halal nikah mut'ah. Wah, ini sebenarnya ngarek nom-nom ini. Nikah mut'ah itu nikah sing napa? Nikah kontrak Jadi, kira-kira saya belum pernah tahu Pak bagaimana akad nikahnya. Kira-kira bayangan saya begini. Saudara A, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama I. Dengan mas kawin, uang 1 juta selama 5 bulan dibayar tunai. Kira-kira begitu. Nah, cuman saya pernah mendapat informasi dari dosen saya almarhum Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono SHMA. Waktu itu beliau menjadi Direktur Pasca Sarjana IAIN. Masih IAIN Pak, belum UINSA. Nah, beliau pernah bilang begini di depan mahasiswanya, termasuk saya. Di Iran itu yang namanya kawin mut'ah, itu syaratnya 2. Yang pertama, yang menjadi saksi harus 50 orang. Wah. Yang kedua, setelah masa kontraknya habis, maka istri tersebut bisa hidup mandiri. Ini kata beliau, dosen saya. Akhirnya di Iran orang-orang yang nikah mut'ah itu adalah para pengusaha, para pejabat tinggi. Nah kalau begini betul Pak. Saya secara pribadi loh ya, bukan berarti saya Syiah, bukan. Kalau model begini saya setuju saya. Ayo, untuk apa? Mengentas kemiskinan. Tapi kalau di sini umumnya nikah mut'ah itu apa? Ya mek butuh seneng-seneng tok Mari yo bar. Sing asale wong wedok melarat tetep tambah melarat ya. Ini namanya merusak, Pak. Ya itu dikutuk sama Allah ya. Karena nikah mut'ah ini sudah diharamkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di tanah Khaybar. Itulah sejak itu Rasulullah bersabda bahwa nikah mut'ah haram untuk sampai hari
kiamat. Wis jangan-jangan coba-coba lah. Ya, tapi Pak Nun Sewu ya, saya buka rahasia. Ya, bolak-balik ya saya. Kadang-kadang orang ahli sunnah ini juga memanfaatkan hukum ini. Ketika di mana? Ketika mereka studi ke luar negeri gak oleh nggawa bojo. Nah, iya kan. Kadang-kadang para dosen yang mendapat tugas kuliah di luar negeri 1 tahun, 2 tahun, sementara tidak bisa membawa istri karena biaya. Nah, pada umumnya mereka ya ini pelariannya menggunakan sistem nikah mut'ah. Mut'ah pakai tak bit tak. T. Bukan mu'tah. Itu lah perang mu'tah. Ini nikah mut'ah. Mut'ah. Mut'ah itu bisa 2, Pak. Bisa disebut nikah mut'ah. Nikah yang dibatasi waktu. Yang kedua, mut'ah dalam arti bebungah bagi istri yang dicerai oleh suami. Jadi seorang suami, Pak, kalau menceraikan istri, itu disunahkan memberi mut'ah. Maknanya bebunga. Wis dik yo sepurane awakmu tak pegat. Iya Mas, gak popo. Wis iki tak kei 1 unit rumah baru nggone Darmo. Kemudian 1 unit Mercy mobil baru, wis iki PN. Iki jenenge napa? Mut'ah, bebungah. Lah nikah mut'ah berarti nikah hanya sekedar mencari kesenangan. Tapi aja dicoba loh ya. Ya jangan. Allahumma sampean ndang oleh bojo sing kena nggih. Nah, sing wis duwe bojo muga-muga iso nambah, amin. Nggih. Wong kula nggih kepingin ya nambah. Kepingin oleh to, Pak? Kepingin boleh ndak? Boleh. Perkara dengkule gak kuat, nah itu urusan lain. Biar kita ini masih punya harapan. Lah, urip kok gak duwe harapan, ndak punya kehidupan. Sing nomor 6, orang Syiah itu punya hukum yang disebut takiyah. Takiyah niku apa? Boleh berbohong untuk mempertahankan diri, mempertahankan akidah. Wah, lah nek ngene Pak, wong Syiah berarti tidak ada satupun kalau meriwayatkan hadis bisa diterima. Yang takiyah. Piye? Wong orang meriwayatkan hadis itu dikatakan sahih kalau orangnya siko. Ora tau mbojo. Lah kok malah mbojo digawe hukum. Berarti hadisnya nggak bisa diterima. Wis gak usah mbojo nggih. Ya, wis gak usah. Urip iku apa adanya. Nomor 7, rukun Islamnya Syiah, dulu sudah saya sebutkan, itu adalah sholat, puasa, zakat, haji. Sama ya. Syahadat tidak ada. Tidak ada. Sholat, poso, zakat, haji. Satu lagi, yaitu wilayah atau wilayat. Apa? Taat secara mutlak kepada imam. Makanya Mujtaba itu bilang, tembak. Wis gak iso. Padha karo suara Tuhan, Pak. Iya. Rukun imannya Syiah. Tauhid nomor 1. Kalau kita kan enggak. Kalau kita apa? Iman pada Allah, Rasul, kitab. Nah, orang Syiah, tauhid, nubuat, imamat, atau imamah. Artinya orang Syiah, betapapun dia sesat, itu masih mengakui bahwa Nabi terakhir itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, masih mending dibanding Ahmadiyah. Ahmadiyah mengakui Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Jenenge Mirza Ghulam Ahmad. Nah, dari nama Ahmadnya itu, lalu dia dinobatkan menjadi Nabi terakhir. Saya belum pernah menemukan buku bahwa Ghulam Ahmad mengaku dirinya Nabi. Saya belum pernah menemukan. Yang saya temukan, pengikutnya yang menobatkan dia menjadi Nabi. Wis gak usah digoleki tambah ruwet. Ya, kemudian al-adlu, keadilan. Jadi Syiah itu imannya orang hidup harus apa? Berbuat adil. Dan yang terakhir al-ma'ad. Sama ya, al-ma'ad berarti
kiamat. Kemudian syahadatnya, nah, dulu pernah saya anggap, syahadatnya Syiah niku telu Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing nomor telu wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Makanya nek sama ndelok nang ngene YouTube, nek azan, kalimat ini disebut. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Sama ketik nang YouTube, azan orang Syiah. Karena ini menjadi syahadat mereka. Yakin nang Allah, Muhammad, dan Ali adalah wali. Apa wali nih? Kekasih. Nah, gak usah ditiru Pak ya. Tiru-tiru. Kemudian yang terakhir, orang Syiah itu mengakui adanya Imam Mahdi. Yang ditunggu, sing mau mlebu nanggone gua terus memberi wangsit. Inilah yang disebut Al-Imam Al-Muntadhor. Yang kelak di akhir zaman akan muncul ke dunia menjadi imam pemimpin seluruh dunia. Kalau kita kan enggak. Yang kita tunggu adalah sosok tersendiri. Namanya Imam Mahdi. Sing nomor loro Nabiullah Isa Al-Masih untuk turun yang kedua ke bumi. Jadi beda Pak. Beda. Mestinya Al-Mahdi Al-Muntadhor itu sekarang sudah turun. Apa wong sudah punya negara sendiri ya? Punya Irak. Pun terakhir, Bapak Ibu, Syiah yang oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur difatwakan sesat. Tapi orang Syiah saat ini peradabannya luar biasa. Apa? Kita lihat sendiri di Iran, betapa hebatnya Pak, di embargo 40 tahun, dia sudah begitu majunya. Isok nantang Amerika, nantang Israel. Lah, persoalannya nanti, iki temen apa gak? Lho kok iso ngono? Karena dia punya ajaran takiyah. Lah ojo-ojo dek iki malah bolo karo Amerika. Ya wis bingung ya, bingung. Makanya gak usah melok Syiah. Kemudian yang kedua, peradaban Syiah ini Pak yang kita rasakan sampai hari ini itu pada tahun berapa itu ya? Tahun 969 Hijriah, 969 Hijriah sampai 1171 ini berdirilah namanya dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir. Kemudian mendirikan satu ibu kota namanya Al-Qahirah. Al-Qahirah itulah yang sampai hari ini menjadi Kairo. Ini peninggalan dinasti Fatimiyah yang Syiah. Yang sampai hari ini masih berdiri megah namanya Universitas Al-Azhar. Jadi awake dhewe ini mau tidak mau, itulah jasa orang Syiah apa? Dan Universitas Al-Azhar ini menjadi universitas terhebat di dunia, di kawasan umat Islam. Ya, itu 200 tahun di Mesir itu dikuasai oleh orang Syiah. Bapak Ibu, dan masih banyak lagi tentang apa itu peradaban dan apa itu sisi gelapnya Syiah. Kita sebagai seorang Muslim harus berhati-hati, tetap menjaga akidah kita untuk tetap murni. Ora ono pangeran liyane Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Allah menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.